Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wonten ngarsanipun Bapak Ibu sedaya para jamaah salat nur ingkang kula hormati, sepindah kula dari panjenengan sedaya ngujaken rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala keranten Allah Subhanahu wa taala ngersake kula panjenengan dipilih dening Allah Subhanahu wa taala dados tiyang ingkang saged ngrawuhi salat jamaah sarengan ugi saged ngrawuhi majelis ilmu, majelis zikir ingkang dados taman-taman surga. Boten sedaya umat Islam ingkang caket kalih tempat majelis ilmu digerakake dengan Allah Subhanahu wa taala. Boten sedaya tiyang digerakake atine, digerakake samparane, ugi digerakake semangate menghadiri majelis ilmu niki berarti panjenengan terpilih dengan Allah Subhanahu wa taala jadi manusia pilihan. Ya alhamdulillah. Salawat salam tetap tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Allahumma Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini pulang nanti diampuni Allah Subhanahu dosanya, juga diberikan tambahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula keluarga kula panjenengan sami, mugi Allah paring sehat, diangkat penyakitnya, keluarga panjenengan kitipun sehataken, garwanipun jenengan kan lebih gerah, Allah paringi sehat, paringi cabut penyakitnya, diparingi kesembuhan, sehat saras, sehat jasmani lan rohani pun, sehat walafiat, amin Allahumma amin. Bapak yang dihormati, monggo kita lajengaken kajian kitab pada malam hari ini, sebuah ungkapan yang sangat terkenal hadis atau makalah ini, panjenengan semua hafal dengan artinya, al insanu mahalul khata' wan nisyan. Hafal sih itu Bapak Ibu? Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tempatnya salah dan lupa. Jadi kita malam ini mengkaji kitab yang isinya mengingatkan orang-orang yang suka lupa, manusia yang suka salah, karena semasa tempatnya salah dan lupa jadi biasa ini. Lupa itu kadang-kadang nikmat, kadang-kadang sengsara. Nikmat lupa, seneng. Lupa kalau lali bayar utang, pemene sing diutangi sing lali, seneng. Wah, sing tak utangi lali, setahun lagi wis lali, seneng. Lali. Lupa minum obat, ternyata untung aku mau rak sembuh obat, aku lali. Untung aku lali, jebule obatnya salah resep. Wis salah resep kadaluarsa sisan. Nah, untung ora tau bi. Kadang-kadang lupa menjadi nikmat. Lupa ketiduran. Wah, aku tiduran, lali sedina rak mangan, dadi ngirit aku terus sedina mangan lali ketiduran, seharian tidur, bangun-bangun sudah zuhur, dari subuh tidur bangun sudah zuhur, lali sarapan, lali mangan, baru sadur tidur lagi, nanti lu lali mangan, untung dadi ngirit tuh aku. Kadang-kadang jadi nikmat, kadang jadi sengsara lupa itu. Namun Bapak yang saya hormati, malam ini kita kajiannya bab ikhlas. Ikhlas yang kita bahas pada malam ini adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Dalam bab ini babul ikhlas, bab utawi iki bab nerangaken tentang ikhlas. Qala al-faqih rahimahullahu taala hadatsana Muhammad al-Fadl ibn Akhfa qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far al-Karabisi qala hadatsana Ibrahim Yusuf qala hadatsana Ismail ibnu Ja'far an Umar maulal Muttalib an Asim an Muhammad ibn
Ibaidin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Wah, ini mau menjelaskan hadis Nabi, disebutkan sanadnya begitu panjang. Sanad itu yang membawa hadis tersebut sampai menuju rawi. Sanad itu orang yang menyampaikan hadis dari Nabi kepada siapa, pada siapa, seperti tadi dibacakan, pada seterusnya sampai sumbernya betul-betul dari Nabi Muhammad SAW. Terus terakhir yang meriwayatkan adalah rawi. Yang paling terkenal adalah Bukhari dan Muslim. Rawahul Bukhari wal Muslim, karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim rata-rata hampir semuanya sahih, semuanya tidak diragukan lagi kesahihannya. Ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa itu ikhlas? Ya, nanti hadisnya nanti. Al ikhlasu wa nisyanu ru'iyatihi li'atil khalqi bidawamin nadri ilal khaliq. Ikhlas adalah melupakan terhadap pandangan makhluk dengan mendawamkan pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas itu kita mengabaikan apa kata orang, yang penting Allah meridhoiku. Jadi mengabaikan apa kata orang nggak peduli, yang penting Allah meridhoi apa yang kulakukan. Jadi lupakan terhadap pandangan makhluk memandang jelek, manusia memandang kita jelek, yang penting Allah memandang bagus. Yang kita lakukan sesuai dengan syariat itu berarti bagus. Itu ikhlas, yang dilakukan ikhlas. Menurut pendapat Abu Usman, ikhlas itu ketika kita sudah tidak peduli lagi dengan pendapat manusia tentang amal kebajikan kita. Kalau kebaikan yang kita lakukan sudah cukup, tak peduli dengan omongan orang, tak peduli dengan apa pendapat orang, yang penting aku melakukan kebajikan ini sesuai syariat dan dengan Allah ridho. Itu sudah merupakan ikhlas menurut pendapat Abu Usman di sini. Kita sangat ikhlas ketika kita buang hajat. Ini betul Bapak Ibu. Nah, ikhlas banget. Siapa tuh nggak ikhlas? Waduh, malam tadi aku makan tengkleng Mbak Cum tambah sate kambing, larang. Masa pagi udah tak keluarkan, nggak usah mana-mana. Wah, nggak tahan. Ya udah separuh aja ya, separuh jangan disimpan dulu ya, separuh aja. Mana ada segitu. Tentu ikhlas dilepaskan semuanya. Yang paling ikhlas itu ketika buang hajat. Baik itu minuman kopi mahal, tadi malam baru ngopi, gelas sih 50.000 kopi ini kalau 50.000 sak gelas, masa tak tau kayak aja mana-mana, nggak ada saya mana-mana, semuanya ikhlas melepaskannya. Bahkan bayar pun rela ketika di toilet tertentu dan milik sendiri, bayar pun rela guna melepaskan apa yang kita hajatkan itu. Nah, ikhlas betul kayak gitu. Ikhlas juga ketika membuang ingus, ikhlas nggak ada yang mana-mana, masuk lagi sedot lagi, keluar dikit sedot lagi, nggak ada. Ikhlas banget itu gambar yang ikhlas, betul-betul dilakukan ikhlas. Setelah keluar lepas, nggak diingat lagi, udah nggak diingat lagi. Orang bilang mana-mana yo kuwi mau larang regane tidak dibuang, nggak ada. Jadi kata orang, pokoknya aku buang kotoran itu, buang, lepas itu aja. Itu ikhlas yang sering kita lakukan. Nah, kalau bisa kita beramal soleh, amal ibadah aja seikhlas itu, lupakan kebaikan yang sudah kita lakukan, jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi, sudah lupakan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan itu pada orang yang kemudian orang tersebut menyakiti kita, ngerti orang tak tulungi malah kok ngono, bisa tak bayari, tak tulungi, tak ginikan, tak gitu kan. Nah, mengungkit kembali kebajikan yang sudah kita lakukan itu menghilangkan keikhlasan kita. Jadi ikhlas itu berusaha melupakan kebajikan, kebaikan dan kebenaran yang pernah kita lakukan. Kalau bisa nggak usah diungkit kembali. Jangan sampai syukur-syukur bisa menyembunyikan, tidak ketahuan orang lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafa alaikum syirk.
syirkul asghar. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ma huwa syirkul asghar? Qala arya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa, setuhune luweh kuatire yang paling aku khawatirkan, kata Nabi, ma akhafu alaikum, barang yang paling mengkhawatirkan atas kalian semuanya adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Yang paling aku khawatirkan di antara perkara-perkara mengkhawatirkan pada kalian semuanya, wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu, para sahabat yang mendengar itu bertanya, mata pada Rasulullah, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa itu syirik kecil? Wa ma syirkul asghar, napa to syirik kecil niku? Qala Rasulullah SAW, arya, syirik yang kecil itu adalah riya. Riya mboten sing medal saking tenggorokan, riya sing maksudnya pamer. Yaqulullah ta'ala lahum, yaqulullah ta'ala dawuh Allah SWT lahum, marang wong kang riya. Allah berkata pada orang yang riya, pamer, yauma jazil ibadah, ing dalam dina bales Allah ing pira-pira kawula di hari pembalasan nanti, Allah akan berkata bi amalihim idhabu lalladzina kuntum turauna. Wong-wong kang padha pamer kelawan amal-amalnya, idhabu lalladzina kuntum, idhabu, lunga sira, pergilah sana, ilalladzina, pada orang-orang yang kuntum turauna, yang engkau pameri itu, yang kau perlihatkan, lahum pada mereka fit dunia, di dunia dulu. Sana kamu pergi pada orang-orang yang kau pameri dulu. Fangduru, kemudian lihatlah, hal tajiduna indahum khairun, apakah mereka itu tetap memberikan kamu kebahagiaan, kesenangan, kebaikan atau tidak. Mereka yang kau pameri dulu, apakah mereka itu membuat kamu bahagia atau tidak, memberikan kebaikan padamu atau tidak. Sana pergi pada mereka, kata Allah. Ini dalam hadis qudsi. Hadis qudsi menyatakan begitu, ya Allah. Jadi di hari pembalasan nanti kita disuruh menghadap pada orang yang pamer. Allah nggak mau terima amal yang tidak ikhlas. Ikhlas lawan katanya riya, di pamer tadi. Dalam riwayat yang lain, al-mukhlisu wa man yaktumul hasanati kama yaktumus sayyi'ah. Orang yang ikhlas itu orang yang telah menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Ada yang mendefinisikan ikhlas. Ikhlas itu orang yang bisa menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Saat seseorang itu berbuat buruk atau bermaksiat atau berbuat yang tidak menyenangkan orang lain, rasa-rasanya pengen disembunyikan, jangan sampai ketahuan orang, malu aku dompet ke, jangan sampai ketahuan orang. Ya, ikhlas itu menyembunyikan kebaikannya seperti itu, seperti menyembunyikan keburukannya, menyembunyikan aibnya diri sendiri disembunyikan, ya menyembunyikan pula kebaikannya, berusaha tidak ketahuan orang lain. Lantas, apakah kita sama sekali tidak boleh dilihat orang lain? Bukan begitu. Bukan sama sekali tidak boleh dilihat orang lain, tapi berusaha untuk tidak memamerkannya. Kalau ketahuan, ya boleh-boleh saja. Niat hati ingin dilihat orang, nah itu berarti muncul rasa ingin dipuji, muncul rasa ingin disanjung, muncul rasa ingin dilem, dianggap baik, dianggap dermawan, dianggap baik hati, dan sebagainya. Itu disingkirkan dulu, sehingga kalau itu sudah semingkir, tidak ada di benak kita, berarti kita sudah berusaha ikhlas. Berusaha ikhlas dan tidak mengungkit kembali yang sudah kita sembunyikan. Yang sudah kita sembunyikan itu jangan sampai
tampak-tampakan lagi, diomong-omongke lagi agar ketahuan orang, agar disanjung orang, agar dipuji orang. Itu merupakan rujuk rai setan untuk melebur pahala kebaikan kita. Jadi amal kebajikan yang sudah dilakukan dengan ikhlas, hanya berharap ridho Allah saja, kok tiba-tiba muncul dalam hati rasa ingin diketahui orang, rasa ingin dipuji, disanjung, itu merupakan bujuk rayuan setan, bujuk rayu hawa nafsu yang akan melebur pahala kita. Iblis memang sangat lihai melakukan tipu daya, membujuk manusia agar terhapus pahalanya sehingga benar-benar menjadi sahabatnya. Begitulah kelihaian iblis, setan, hawa nafsu yang mengganggu kita untuk ikhlas dalam beramal. Sehingga ikhlas itu kadang-kadang menjadi mudah untuk diucapkan. Ikhlas, aku ikhlas, aku ikhlas kok, ikhlas, mudah diucapkan, tapi berat untuk dilakukan, dikerjakannya berat. Wis apa-apa, aku ikhlas kok, lisannya mudah, tapi untuk dipraktekannya susah. Ikhlas itu fadilahnya, diantara fadilah ikhlas, wa ma min abdin yukhlisu lillahil amal arba'ina yauman illa darat ya nabi al hikmati min qalbi ala lisanihi. Wa ma min abdin, dan tidak ada satupun dari seorang hamba yang memurnikan amalnya, memurnikan amal perbuatannya yukhlisu lillahi, hanya untuk Allah selama 40 hari, kecuali akan nampak sumber-sumber hikmah dari dalam hatinya kepada lisannya. Di antara fadilah ikhlas, kalau seorang hamba itu memurnikan amal solihnya, amal perbuatan kebajikannya hanya untuk Allah, mampu menjaganya sampai 40 hari, maka akan mulai tampak sumber-sumber hikmah kebijakan, kebijaksanaan, kebaikan yang muncul dari dalam hati seorang tersebut, hingga keluar dari lisannya kata-kata hikmah yang mampu menasihati dirinya juga orang lain. Itu kalau mampu menyembunyikan sampai setidaknya 40 hari, akan muncul hikmah dari dalam dirinya, sampai keluar dari lisannya kata-kata hikmah yang menjadi nasihat bagus bagi dirinya maupun orang lain. Namun kalau selebihnya dari 40 hari kok muncul gangguan setan, gangguan iblis, ingin riak, pamer, ya lunturlah pahalanya, hilanglah hikmah dari dalam hatinya, hilang pula hikmah dari lisannya. La yahtamu biqillatil amali wahtamu biqabilihi. Tapi bisa hormati, tidak penting sedikitnya amal, yang terpenting adalah diterimanya amal. Aku hanya bisa ngamal sedikit kok, hanya bisa bantu ngepel musola ini, aku nggak bisa bantu memperbaiki listrik, genset, nggak mampu aku, bisanya cuma bantu nyapu. Ya sudah, sedikit itu nggak apa-apa, sedikit itu yang penting ikhlas, hanya mengharap ridho Allah, tidak berharap yang lainnya, yang penting ikhlas, begitu. Kemudian ada pula orang yang aku hanya bisa bantu 50.000 untuk pembangunan ini, nggak bisa lebih karena uangku cuma segini. Ya sudah, sedikit itu nggak apa-apa, sedikit itu
Yang penting ikhlas. Jadi tidak penting sedikit sebanyaknya, nggak penting. Maaf, aku cuma bisa bantu 5 juta. Ya nggak apa-apa. Yang penting ikhlasnya itu. Karena terkadang uang 50.000 itu sangatlah besar bagi seseorang, dan terkadang uang 5 juta itu sangat kecil bagi seseorang. Jadi tidak sama. Kadang si seseorang mengeluarkan uang 50.000 itu sudah sangat besar baginya, uangnya sangat besar, karena kebutuhan hidupnya sehari 50.000, pendapatannya sehari hanya 75.000, bahkan sangat besar keluar 50.000. Beda dengan orang yang pendapatannya sehari sudah berapa? Sehari sudah 1 juta. Sehari pendapatannya 1 juta. Nah, kalau mengeluarkan 5 juta kan uang kecil. 5 juta sehari sudah 1 juta, pendapatannya 10 hari sudah 10 juta. Dan seterusnya. Nah, begitulah kadang-kadang uang itu tidak dilihat dengan besar kecilnya angka, namun besar kecilnya itu tergantung pada siapa pemiliknya, siapa yang mengeluarkannya. Yang penting kita ikhlas dalam mengeluarkan semampu kita. Mampunya tenaga, yang mengeluarkan tenaga. Aku hanya bisa membantu dengan tenaga, nggak bisa membantu dengan harta. Aku hanya bisa membantu dengan mengarahkan sesuai ilmuku. Aku bisa membantu mengarahkan saja, mengarahkan penataan seperti ini, baiknya begini, jendelanya harus begini, jendelanya nggak begitu, kemudian ventilasinya harus seperti ini, sebaiknya begini, tidak begitu. Aku hanya bisa mengarahkan, ya sudah, itu menjadi amal baik kita dengan ilmu itu. Aku hanya bisa membantu orang menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan jalan yang lurus, menunjukkan jalan menuju tempat ibadah itu. Aku hanya bisa mengajakmu ke tempat ngaji. Adapun kamu nggak mau, ya sudah, yang penting aku hanya bisa ngajak, nggak bisa menggerakkan hatimu. Yang bisa menggerakkan hatimu hanya Allah. Aku nggak bisa menggerakkan hatimu, nggak bisa menggerakkan kakimu, hanya Allah bisa menggerakkan. Aku hanya bisa ngajak, ya sudah, yang penting itu ikhlas kita lakukan dengan mengharap ridha Allah SWT. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing, tidak diukur dengan berapa besar tenaga yang kamu keluarkan, berapa banyak amal soleh yang kamu lakukan, namun diukur dengan kemampuan orang masing-masing. Man khalasa niyatuhu kafahullahu ta'ala ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang ikhlas niatnya, maka Allah akan mencukupkan kebutuhan orang tersebut, dicukupi oleh Allah kebutuhannya selama dia selalu ikhlas dalam melakukannya, sama dengan ikhlas menerima takdir kehendak Allah. Jadi tidak sedikit orang yang tidak ikhlas menerima takdir Allah. Wis ditakdirke koyok ngene, sing ndersula wae iki takdir Gusti Allah. Allah mentakdirkan sudah sesuai dengan usahamu. Lah kok kamu masih ndersula nyalahke Gusti Allah, ya salahmu dewi. Jadi tidak sedikit orang yang tidak ikhlas menerima takdir. Kalau sudah bisa ikhlas menerima takdir, insya Allah hidupnya akan selalu bahagia. Ya, ikhlas menerima takdir. Memang Allah mentakdirkan aku seperti ini, ya sudah, aku harus rela menerima seperti ini. Yang penting aku sudah ikhtiar sekuat tenagaku sesuai dengan syariat aturan Allah, dan yang penting aku sudah berdoa kepada Allah. Ternyata Allah mentakdirkan aku seperti ini, ya sudah, aku harus ikhlas. Kalau ikhlas kan hati bahagia. Kalau bahagia, sehat lebih banyak daripada sakitnya. Jadi rata-rata orang yang banyak bahagianya, banyak pula sehatnya. Rata-rata orang yang banyak ndersulo, menolak takdir, itu banyak datang sakitnya. Bapak Ibu saya hormati, nampaknya sedekah
infak agar diloloskan hajat keinginannya, sebagaimana aku ingin agar aku diterima sebagai pegawai itu aku bayar berapapun maulah. Nah itu kan aku cuma sedekah ikhlas, itu tidak termasuk golongan ikhlas, karena ada harapan agar diterima menjadi pegawai itu, agar diterima bekerja di situ. Udah aku bawakan oleh-oleh, bawakan sedekah, bahasanya sedekah, tapi ikhlasnya tidak masuk golongan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, Allah tidak memberikan pahalanya dari yaumul hisab. Nanti Allah akan serahkan, sana temui orang yang kamu anggap membahagiakan itu. Kalau bisa hormati, di sini saya lanjutkan lagi bahasa Jawa ini. Sopo wong kang bener ngarepake keuntungan dunya kanthi amale, ora ngarepake ganjaran akhirat, ingsun maringi wong iku ing dunya. Siapa orang yang benar-benar mengharap keuntungan dunia saat beramal itu, amal perbuatannya itu dengan harapan keuntungan dunia, maka Allah tidak akan memberikan ganjaran di akhirat. Ingsun maringi wong iku ing dunya, pahalanya Allah berikan di dunia sesuai harapan dia. Harapannya ingin diterima bekerja di situ, ya sudah, itu pahalanya sudah. Harapannya ingin dikabulkan, diloloskan keinginannya, biar aku diloloskan keinginannya, aku ingin bisa membangun minimarket di Gedawang ini, biar aku diloloskan aku harus seperti ini, ya sudah, itu diloloskannya itulah merupakan pahalanya, ganjarannya, yaitu itu sudah Allah, kesenangannya jadi diberikan di dunia, maka di akhirat tidak Allah berikan. Sebagian mufasir ada yang mengatakan kanggo wong kang ingsun kersakake maring wong iku apa bae kang dadi kesenengane, nanging sebab ingsun kersakake ora sebab karepe wong iku. Kadang-kadang Allah memberikan pahalanya tidak sesuai yang dikehendaki oleh orang yang melakukan itu, tapi Allah yang memberikan dalam bentuk yang lain sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai persis dengan yang dikehendaki oleh orang tersebut. Seperti orang punya hajat, kemudian sampai melakukan sholat hajat, bermujahadah dan sebagainya, Allah mengabulkan dalam bentuk yang berbeda dengan yang dia ucapkan, yang dia inginkan, karena Allah lebih tahu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh diri seseorang tersebut daripada orang itu sendiri. Allah lebih tahu kebutuhannya daripada keinginannya. Orang lebih sering berdoa menuruti keinginan, tapi tidak melihat apa sebenarnya kebutuhan dalam dirinya. Allah yang lebih tahu akan kebutuhan dirinya, maka Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan dirinya. Kata yang saya hormati, kita wocok artinya langsung. Sopo wong kang ngarepake ganjaran akhirat, siapa yang menghendaki pahala akhirat, lan ora krana akhirat iku gelem nglakoni amal kang sholih kanthi sejo murni krana keagungane Allah, lan kang ngamal dheweke iman, karena amal tanpa iman ora diterima. Jadi siapa saja yang menghendaki pahala akhirat dan hanya berharap ridhonya Allah dilandasi dengan iman, maka Allah
akan mengabulkannya, memberikan pahala sesuai keikhlasannya itu yang dilandasi iman itu. Allah tidak akan memberikan pahala, tidak akan menerima amal seikhlas apapun kalau tidak dilandasi dengan iman. Jadi yang diberi Allah pahala hanyalah orang-orang yang beriman. Wong-wong kang mengkono iku wong-wong kang ngamal kanthi nuprih ganjaran akhirat. Ora amal krana riyak pamer ing donya. Amale di alam-alam terus diterima dening Allah Ta'ala, hanya mengharap ridho Allah, tidak pamer, tidak ingin dilem-lem, dipuja, disanjung orang lain. Itu yang tidak diterima Allah SWT. Sebagaimana kisah yang pernah saya bawakan di sini, kisah Abdul Aziz Ad-Dabal yang ikhlas ridho dalam beribadah meskipun semula tertulis di Lauhul Mahfud sebagai penghuni neraka, ternyata dengan keikhlasannya dalam beramal, beribadah, hanya mengharap ridho Allah SWT, Allah merubah takdirnya menjadi penghuni surga. Yang pernah saya ceritakan di sini dulu, Abdul Aziz Ad-Dabal yang sangat tekun ibadah, rajin banget ibadah. Didatangi malaikat, Abdul Aziz, foto kok ibadah kentang ngono kuwi tenanan ngono, ngopo? Di bahasa mriki ngoten. Ngopo? Lah wong aku ki lho, kata malaikat, bar sekolahul mahfud ning dhuwur ning lahul mahfud iki ditulis awakmu kuwi, ditulis dening Gusti Allah penghuni neraka. Ngopo? Untuk apa kamu ibadah seperti itu? Kata jawaban Abdul Aziz Ad-Dabal, ya enggak apa-apa, aku dijadikan penghuni neraka enggak apa-apa, yang penting Allah ridho padaku. Yang penting ridhonya Allah, jangan hanya mengharap ridho Allah. Terus apa kalau penghuni neraka ya apa-apa, yang penting Allah ridho. Kalau aku sebenarnya Allah ridho, ternyata hanya mengharap ridho Allah tok. Ya terus ngopo? Datang ibadah wong bakal neraka. Ya kan tugasku kan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, menyembah Allah SWT. Nah, aku kan ikut perintah Allah itu. Yang penting aku ikut perintah Allah, yang melakukan perintah Allah. Yang penting aku mengharap ridho Allah. Wis dadeke penghuni neraka ora apa, surga ora apa, sementing Allah ridho. Ngono, malaikat balik mabur meneh munggah ning Lauhul Mahfud, nonton lagi. Ternyata Allah hapus, Allah ubah kata penghuni neraka jadi penghuni surga. Mereka turun lagi menemui Abdul Aziz Ad-Dabal lagi, dijumpai lagi. Iya Abdul Aziz, ternyata karena keikhlasanmu dalam beribadah itu, hanya mengharap ridha Allah SWT itu menyebabkan Allah mengubah takdirnya. Yang semula engkau dicatat sebagai penghuni neraka, ini diubah Allah menjadi penghuni surga. Lanjutkan kalau begitu, guys, ibadahmu, ikhlasmu hanya mengharap ridho Allah saja. Yang diharap hanya ridho Allah, jangan yang lainnya. Yang penting ikhlas. Nah, malaikat mau pamit pergi, digondeli. Bentar, malaikat tunggu dulu. Aku tanya dulu, kenapa aku dicatat sebagai penghuni neraka oleh Allah? Nah, malaikat ternyata sudah diberi Allah jawaban. Hai Abdul Aziz, lupakah kamu dulu waktu kamu masih usia sekitar 7 tahun, 5 tahun sampai 7 tahun itu, waktu kamu pura-pura tidur, ibumu sangat membutuhkanmu untuk membelikan sesuatu keluar sana, kamu dipanggil pura-pura tidur sehingga ibumu berangkat sendiri. Oh itu ya. Hanya karena pura-pura itu Allah mencatat sebagai
penghuni neraka, padahal tidak bohong secara lisan, hanya pura-pura tidur mengubah Allah cara takdir sebagai penghuni neraka. Apalagi yang sampai lisannya menyakiti orang tua, apalagi sampai bohong beneran. Seperti apa tebalnya catatan Allah nanti di Lauhul Mahfuz. Masya Allah. Wong kang bagus lan wong kang Allah nerangake yen wong kang amal ora karena ridho Allah Ta'ala iku ora oleh ganjaran ana ing akhirat. Panggonane wong iku neraka jahanam. Lan sapa wong kang amal krana ridhone Allah Ta'ala, amale diterima dening Allah Ta'ala. Yen wong iku amal ora krana ridhone Allah, ora oleh bagian saking amal, kejaba mung susah payah kesel entuke nggih mung neraka. Bu Bapak yang hormati, ini bab yang tentang ikhlas yang ada di bab 1 dari kitab ini. Yang terakhir ini. Haddatsana Muhammad ibn Al-Fadil qala haddatsana Muhammad Ja'far haddatsana Ibrahim ibn Yusuf haddatsana Ismail ibn Umar an Abi Hurairah kanjeng Nabi sallallahu kata saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Gusti Kanjeng Nabi dawuh, pirang-pirang wong kang poso kang ora oleh bagian saking posone kejaba lesu lan ngorong, lan pirang-pirang wong kang salat bengi kang ora oleh bagian saking salat bengi kejaba melek lan payah. Tegese yen posone lan salate ora krana ridhone Allah, ora oleh ganjaran. Di banyak kamin soimin lasal jasad ilaju wal atos. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapat pahala apa-apa kecuali lapar dahaga. Kayak kang diriwayatake saking ahli hikmah, ulama ahli hikmah, panjenengan dawuh sifate wong kang lakoni taat krana nuduhake lan krana ngundangake iku kaya sifate wong lanang kang metu menyang pasar lan kantonge dikebaki krikil nuli wong akeh padha ngucap, kok kebak temen kantonge wong iku, nanging wong iku ora oleh manfaat apa-apa kejaba gunemane wong akeh iku. Jadi orang-orang lain, seseorang berangkat ke pasar, kantong sakunya dipenuhi kerikil atau orang dilipat-lipat dikantongi, orang-orang menyangka, loh duitnya akeh men iki, kebak kantongi, dikira duit, ternyata hanya kerikil. Sampai ke pasar ya nggak bisa beli apa-apa atau nggak bisa belanja apa-apa, hanya dapat kata orang itu, wih sangunnya akeh banget nih. Nah, orang yang tidak ikhlas, yang riak semacam itu, kita inggo amal akeh tekan akhirat jebul ra ana kanggone. Mirip dengan kresek bolong blonjondok ning Pak RT mriko wadai kresek, jebule kreseke bolong, candhalke montore mlaku tekan omah kreseke kosong karena ndoke do tiba wong kosong kandunge kresek bolong. Mekaten bab ikhlas ingkang saged kula waos dalu menika mbok bilih wonten perkawis ingkang badhe panjenengan tambahaken, kula semanggaken mangke sak sampunipun dipun tutup. Kanten iki sadèrèngé jane dereng rampung niki tasih kathah ya. Tapi kula ningali kok wektale pun cekap. Kabeh semanten alaikum minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.